Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau adain Bina Iman online bersama nih. Tapi sebelumnya kakak mau nanya, minggu kemarin kan juga ada Bina Iman online ya? Temanya apa sih ya minggu kemarin? Iya, tema minggu kemarin adalah Aku Cinta Bunda Maria. Kalau yang minggu ini, adik-adik ada yang tahu nggak tema Bina Imannya apa? Tema Bina Iman minggu ini adalah Aku Cinta Allah dan Negaraku. Adik-adik jangan lupa untuk siapin alat dan bahan untuk aktivitasnya nanti ya. Alat dan bahannya bisa adik-adik lihat di sini. Nah, kakak juga mau minta tolong nih ke adik-adik supaya adik-adik ingetin papa dan mamanya untuk merekam atau memfoto saat adik-adik mengikuti kegiatan BIA. Dan jangan lupa juga nih untuk diupload ke Instagram dan tag @biasamberna. Kenapa sih disuruh tag @biasamberna? Supaya kakak-kakak pembina bisa tahu siapa aja adik-adik yang ikut Bina Iman minggu ini. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram @biasamberna dan subscribe channel YouTube Komsos Santa Bernadette. Sekarang adik-adik bangkit berdiri yuk, kita lakuin tepuk Yesus bareng-bareng. Buat yang lupa nggak usah khawatir, ini bakal kakak contohin. Nih ya, tepuk Yesus, Y, E, S, U, S. Yesus, yes. Yuk bareng-bareng ya, tepuk Yesus, Y, E, S, U, S, Yesus, yes. Wah, pinter banget adik-adik. Nah, biar makin semangat, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu.
adik-adik, tadi nyanyi sambil narinya keren-keren banget. Semua pasti udah pada bersemangat kan? Iya dong, harusnya udah. Nah sekarang adik-adik duduk yang manis, kita lanjutkan dengan berdoa. Nah nanti pada saat berdoa, adik-adik ikutin kakak ya. Yuk sekarang semua tangannya dilipat, kita pejamkan mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi saat ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai bina iman. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Yuk bersama-sama adik-adik. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah bersemangat ya setelah bernyanyi bersama. Sekarang Kak Sela akan membacakan Injil. Bacaannya terambil dari Injil Matius bab yang ke-22 ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Kak Sela akan memulai baca Injilnya ya. Jadi adik-adik harus duduk yang manis. Kita dengarkan firman Tuhan dengan baik. Bacaannya berjudul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, Kak Sela sudah selesai membacakan Injil hari ini. Hayo, tadi adik-adik mendengarkan dengan baik atau tidak? Pasti semuanya mendengarkan dengan baik ya. Setelah Kak Sela selesai membacakan Injil, sehabis ini materi akan dilanjutkan oleh Frater. Jadi kita langsung saja ke Frater Steve. Halo adik-adik, salam sehat. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, aku cinta Tuhan dan negara. Tema ini berangkat dari Injil tentang membayar pajak kepada Kaisar. Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dalam Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 dikisahkan bahwa orang-orang Farisi berusaha
untuk menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Orang Farisi menyuruh murid-murid mereka dan orang Herodian untuk bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tapi Yesus mengetahui kejahatan mereka. Yesus mengatakan, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku uang yang digunakan untuk membayar pajak." Lalu mereka memberikan suatu dinar kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka mengatakan, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Adik-adik yang terkasih, kisah ini mau mengatakan kepada saya dan adik-adik bahwa kita wajib mematuhi dan mentaati hukum atau peraturan yang dibuat oleh negara karena kita adalah warga negara. Dan juga kita wajib mentaati perintah Allah karena kita adalah makhluk ciptaan Allah. Kita mentaati aturan yang dibuat oleh gereja karena melalui gereja kita mengenal Yesus, dan melalui gereja kita mengenal ajaran-ajaran tentang Yesus. Adik-adik yang terkasih, Romo Sugia Esi pernah mengatakan, kita hendaknya harus menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau kita menjadi orang Katolik, kita hendaknya patuh dan taat terhadap tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara tentunya bermacam-macam. Nah, hal yang paling konkret adik-adik sebagai warga negara dan adik-adik bisa jalankan di rumah yaitu membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah sebagai tindakan konkret bahwa kita mencintai negara kita Indonesia. Dan tindakan konkret yang lainnya sebagai bentuk bahwa kita mencintai agama kita. Kita 100% orang Katolik adalah mengikuti misa, berdoa rosario, membaca kitab suci, dan mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang ada dalam rumah atau dalam lingkungan adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian, minggu yang lalu kita mengikuti misa beatifikasi seorang anak muda yang bernama Carlos Acutis. Saya mengajak adik-adik untuk meneladani Carlos Acutis ini dalam beberapa hal. Yang pertama, dia begitu mencintai Ekaristi. Baginya Ekaristi adalah jalan raya menuju surga. Yang kedua, dia begitu rajin berdevosi kepada Bunda Maria. Adik-adik yang terkasih, sekarang adalah bulan Rosario, di mana kita diajak oleh gereja untuk mendoakan doa Rosario. Nah, adik-adik, apakah di rumah ikut doa Rosario? Tidak? Kalau belum, saya mengajak adik-adik untuk mengajak orang tuanya berdoa Rosario. Selain berdoa Rosario, adik-adik, Carlos Acutis mengajak kita untuk menjadi pembawa damai. Nah, dikisahkan bahwa Carlos Acutis itu dia membela teman-temannya yang menjadi korban bullying. Adik-adik juga bisa menjadi pembela bagi orang-orang yang teman-temannya yang dibully oleh teman-teman yang lain. Adik-adik bisa menjadi pembawa damai bagi mereka. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi pertanyaan bagi adik-adik dan saya, bagaimana kita mewujud nyatakan bahwa saya cinta Tuhan dan negara. Ada dua hal yang saya mau tawarkan kepada adik-adik di sini. Yang pertama, sekarang kan dalam masa virus pandemi corona, saya mengajak adik-adik untuk mengikuti 3M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua
adalah mencuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kalau kita mengikuti 3M ini, itu adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan kita terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, itu adalah bagian dari rasa cinta kita terhadap tanah air adik-adik. Nah, kalau kita mencintai tanah air kita mengikuti aturan yang ada. Dengan mengikuti 3M tersebut adik-adik, kita juga mencintai diri kita sendiri. Kita juga berarti mencintai keluarga kita dan mencintai sesama kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, negara Indonesia ini kan negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam agama, ada Islam, ada Hindu, Buddha, Protestan, dan seterusnya. Ada juga yang berasal dari suku yang berbeda-beda, suku Jawa, suku Dayak, suku Bugis, dan seterusnya. Ada juga yang berasal dari latar belakang tempat yang berbeda. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Dan setiap orang yang berasal dari daerah tersebut memiliki keunikannya. Setiap orang yang berasal dari suku tertentu memiliki keunikannya. Ada yang memiliki rambut keriting seperti saya, ada yang memiliki kulitnya putih, ada yang memiliki kulitnya hitam. Nah, adik-adik, kita diajak untuk memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang berbeda dari kita. Nah, itu sebagai bentuk bahwa kita mencintai negara kita, mencintai segala perbedaan yang ada dalam negara kita. Nah, kalau kita mencintai segala perbedaan yang ada, berarti kita mencintai ciptaan Tuhan yang ada dalam negara kita. Nah, adik-adik, dalam negara kita ini kan ada begitu banyak macam perbedaan tersebut. Nah, perbedaan itu tidak membuat kita untuk membenci orang yang berbeda dari kita. Tidak membuat kita untuk tidak menyukai orang yang berbeda dari kita. Tapi justru sebaliknya adik-adik. Segala perbedaan yang ada membuat kita lebih mencintai mereka. Nah, adik-adik pernah lihat pelangi kan? Pelangi itu indah karena berbagai macam warnanya. Begitupun dengan yang ada di negara kita ini. Segala macam perbedaan agama, suku, warna kulit, itu yang menjadikan negara kita lebih indah. Nah, adik-adik, kita diajak untuk lebih menghormati, menghargai segala perbedaan yang ada. Karena orang-orang yang berbeda dengan kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dengan menghormati dan menghargai mereka, kita juga menghargai dan menghormati Sang Pencipta yang menciptakan semuanya yang berbeda. Terima kasih adik-adik. About
Nah, adik-adik, setelah ini kita akan melakukan aktivitas nih. Adik-adik tahu nggak sih kira-kira aktivitasnya kita bakal buat apa? Nah, kalau belum tahu, kita dengerin yuk penjelasan dari Kak Rahel. Halo adik-adik, kita lakuin aktivitas dulu yuk. Hari ini Kak Rahel ingin ngajarin kalian cara bikin pop-up card. Nah, alat apa aja sih yang dibutuhin? Yang pertama, ada print aktivitas. Kalian bisa minta tolong sama papa kalian buat print aktivitas ini ya. Habis itu, ada kertas kosong. Lalu ada alat mewarnai, bisa berupa spidol, pensil warna, atau juga krayon. Selanjutnya ada lem, atau bisa juga double tip ya adik-adik. Lalu ada gunting, dan juga penggaris. Nah, gimana sih cara bikinnya? Kalian penasaran kan? Makanya ikutin terus Kak Rahel ya. Nah adik-adik, yuk kita bikin pop-up card-nya. Jadi yang pertama kita siapin print aktivitas yang tadi. Pertama-tama kita warnain dulu yuk. Kita warnain dengan alat mewarnai. Bisa dengan pensil warna, krayon, atau spidol. Untuk selempangnya kita warnain dengan warna merah putih ya adik-adik. Nah, untuk bagian yang lain, adik-adik bisa mewarnai dengan warna sesuka kalian. Nah, ini ada yang udah jadi nih. Kalau udah diwarnain jadinya kayak gini. Setelah itu, kita gunting sesuai dengan bentuk gambar Tuhan Yesusnya. Adik-adik bisa minta tolong papa mama kalian untuk guntingin buat kalian. Nah, kalau udah dipotong, kita siapin kertas kosong, lalu kita tempel tubuh Tuhan Yesus di kertas kosong yang ini. Kita kasih jeda ya adik-adik di antara kedua pinggirnya. Kalau udah ditempel, kita lipat kertasnya ke arah dalam di bagian bahu Tuhan Yesus. Setelah dilipat, kita gunting sesuai arah lipatannya. Dan di bagian kanannya kita ikutin seperti bagian kirinya ya adik-adik. Kita buka lagi kertasnya. Setelah digunting, kita mau bikin lipatan lagi nih di kanan kirinya berbentuk segitiga. Kita bisa pakai bantuan penggaris. Nah, kita lipatnya dari ujung bahu Tuhan Yesus. Berbentuk segitiga ya adik-adik. Nah, kalau udah yang kirinya juga ya.
Nah, kalau udah, lipatan yang tadi kita lipat ke arah dalam. Jadi, kayak gini. Kita rapihin lagi lipatannya. Kalau udah gini, kita mau tempelin tangan Tuhan Yesusnya. Kita tempel pakai lem, tapi cuma di bagian bawah segitiganya aja ya. Kan di sini ada segitiga atas dan segitiga bawah. Kita kasih lemnya di bagian bawah aja. Yang di atas jangan sampai kena lem. Yang kanan juga ya adik-adik. Nah, kalau udah kita coba lipat lagi ya. Nah, hampir jadi nih. Tapi sebelum itu, kakak mau nanya dulu deh. Adik-adik kira-kira tahu gak kenapa hari ini aktivitasnya kita bikin gambar Tuhan Yesus pakai selempang berwarna merah putih? Kira-kira adik-adik inget gak tema hari ini apa? Ya, betul sekali. Tema kita hari ini adalah Aku Cinta Allah dan Negara. Makanya, selempang Tuhan Yesusnya berwarna merah putih, seperti bendera negara kita, yaitu Indonesia. Yuk kita tulis temanya di atas kartunya. Nah, udah jadi deh pop-up card-nya. Gimana punya adik-adik? Udah pada selesai belum? Kalau udah pada selesai, jangan lupa ya, upload di Instagram melalui tag @biasanbena supaya kakak-kakak pembina juga bisa lihat hasil karya kalian. Oke? Bye-bye! Nah adik-adik, gimana Bina Imannya hari ini? Seru kan? Nah nggak berasa nih ya, tiba-tiba Bina Imannya udah mau selesai aja. Nah sebelum kita akhiri Bina Iman kita hari ini, kita tutup dengan doa ya. Adik-adik duduk yang manis, siapkan hati, dan ayo kita berdoa bersama. Tangannya dilipat, dan pejamkan mata sekarang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman. Tuhan, berkati kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar dan apa yang sudah kami pelajari bisa berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bersama-sama, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.